ngoding email saya. Hari ini lanjut bagian kedua pemrograman komputer, di mana kuliah pemrograman komputer untuk kalkulus. Nah, ya. Ini saya nyiapkan nggak lama ya. Tapi intinya nanti teman-teman bisa memperkaya. Artinya bantu saya memperkaya ya. Yaitu saya tanya ya, untuk pembelajaran kalkulus Python-nya apa? Karena kita fokus pada Python-nya. Tetapi matematikanya kita kembangkan sesuai dengan urutan yang dikembangkan di sini. Ya, kalau saya dulu ngajar kalkulus sampai 5 SKS di papan tulis gitu, sekarang di replace by kalkulus ya 30 menit. Nah, kalkulus ini biasanya bicara soal apa? Fungsi terus gambar fungsi gitu ya. Kemudian sifat-sifat fungsi, apalagi ya. Kalau tidak mengerti atau pengen lebih detail ya tanya si ChatGPT untuk membantu menjelaskan. Begitu. Mohon maaf ada tamu. Ya udahlah, biarin nanti ada yang lain. Nah, kita akan lihat bahwa pembelajaran kalkulus ini itu dibangun juga menggunakan Python dari awal, di mana teman-teman sudah belajar ada variabel, input, output, operator aritmatika, ya, di mana diharapkan ini sudah dipahami, ya. Nah, itu kita kerjakan di bab 1. Catatan nih, saya beri catatan. Mahasiswa dapat menambahkan pengayaan, membuat latihan soal terkait tadi jika diperlukan. Tetapi kita tidak bahas lagi, ya. Jadi dari pengalaman, dari refleksi teman-teman, aku udah bisa nih. Apa itu input, operator aritmatika, misalnya kalau kuadrat itu kali-kali dan seterusnya ya, bintang-bintang ya. Kemudian topik selanjutnya. Jadi di sini fondasi pemrograman telah dilakukan di bab 1. Ya, di bab 1. Saya belum sharing ya? Kayaknya. Maaf nih, belum sharing ternyata. Teman diam saja. Hai. Kemudian saya sharing. Ya. Nah, maaf tadi belum kelihatan. Mbak Jantika kelihatan ini? Kelihatan. Supaya ya baik. Supaya saya tidak bicara sendiri, saya harus ngajak omong teman-teman ya. Oke, ya. Jadi tadi di bab 1 ini kita pengenalan Python pelajaran kalkulus, di bab 2 ini. Gitu ya. Kalau di RPS tadi sebagian besar itu sudah dibahas gitu ya. Tapi kulit-kulitnya hanya kosakata kecil-kecil gitu. Nah, mengingat teman-teman sudah paham, pakai Python ya kita pakai di Colab ini batas yang dibutuhkan sehingga masih pakai versi gratis ya. Belum codingnya belum cukup tinggi untuk kita bisa harus tingkatkan kemampuannya. Ya, di bab ini dengan kalkulus di bab 2. Jadi barang 2 pertemuan teman-teman akan mengeksplor ini sendiri. Terus saya diberi hasilnya. Nah, gimana caranya gitu ya?
Yaitu di sini ada tentang materi di pembelajaran kalkulus. Nanti di bab 3 matematika apa sih yang penting lagi? Oh, aljabar linier. Nah, ya. Nanti bab 3 targetnya aljabar linier tapi dengan Python. Nah, ya. Apa itu di aljabar linier kosakatanya? Oh, ada vektor, ada matriks, ada apa lagi? Inner product, ada itu satu mata kuliah sendiri. Oh, satu mata kuliah ya aljabar linier. Nah, tapi kita bisa belajar dalam waktu cepat dengan keberadaan si AI ini. Nah, gitu ya. Kalau nggak ingat, udah ingat nggak perlu. Ya, tinggal mengulang aja, mereview apakah yang diberikan. Ya. Nah, di sini ada tentang limit dan kontinuitas. Apa saja ini? Materi pokoknya definisi limit, eksperimen limit secara numerik, visualisasi, latihan coding, dan juga apa namanya, untuk berbagai jenis apa limit fungsi. Ya, kalau sekilas kita lihat, kita akan paham limit fungsi sebetulnya dengan menvisualisasikan. Ya, gambar dulu. Nah, mungkin perlu ada semacam motivasi ya. Jane dulu tuh kok ada limit fungsi itu kenapa sih? Apa perlunya sih? Nah, itu bisa ditambahkan ya kalau ingin mengembangkan di sini, teman-teman. Jadi nanti yang bereksplorasi mahasiswa ya, untuk ini saya sampai ada 2,9 ya, sampai 2,9, sementara teman-teman ada 12 kalau nggak salah. Nanti saya beri contoh ya. Kemudian di sini masing-masing nanti ada mini project ini. Media pembelajaran interaktif berbasis Python. Nah, ya. Ini saya belum pernah. Nah, teman-teman nanti cari bagaimana sih membuat berbasis Python dengan interaktif untuk menyusun ya. Masing-masing teman-teman kecepatannya kan beda-beda ya. Nah, yang bagian ini bisa untuk semua ya, masing-masing buat mencari ini gimana ya, nanti dipandu oleh si AI tentunya. Bisa jadi bayangan saya mungkin collab nggak cukup. Nah, itu yang bahayanya ya. Nah, nanti teman-teman ya nggak apa-apa, lihat seberapa jauh collab bisa mendukung untuk kegiatan yang seperti ini, teman-teman yang mencari sendiri. Jadi, kita lihat dulu ya. Paham ya? Jadi ini nanti kita akan bereksplorasi, kita atau mahasiswa ya. Di bab 2 ini, nanti saya beri contoh ya untuk mengeksplornya, dan saya bagi tugasnya yang mana saja begitu ya. Di sini ada 21 kan sudah tidak nih dianggap di bab 1. Nah, 2.2 itu 1 mahasiswa. Ya, waduh. Jadi apa saja tentang limit yang dimana itu kalau di kuliah matematika itu lama banget belajarnya ya. Udah pernah tuh belajar manualnya, artinya di kuliah khusus tentang itu ada ya. Terus gimana menurunkan ya toh di manusia gitu-gitu ada ya kuliahnya, saya lihat ada catatannya. Mahasiswa betul enggak, Mbak Jantika? Iya, Bu. Ya, baik. Jadi udah ada kuliah khususnya sehingga teman-teman hanya menaruh di sini di mana menambahkan lebih mendekatkan kosakata matematikanya dan Python-nya. Begitu. Semakin banyak, semakin bagus. Nah, kalau perlu ya petunjuk ya.
Ini di sini kegiatan ya, mahasiswa membuat isian terhadap masing-masing topik. Selain 2.1 ya, dan itu mulai dari 2.2 hingga 2.8 dan 2.9 masing-masing mempunyai eksplorasi sendiri ya. Jadi ada mengerjakan di bab 2.9. Nah, petunjuk ya, gunakan buku kalkulus seperti karangan penulis Anton Huat gitu ya. Anton Huat pakai gini, atau buku Parcel Anton Huat, Stewart ya, penulis Stewart, buku dari Anton Huat itu dari perpustakaan. Jadi masih bisa perlu merujuk buku hard buku ya untuk topik terkait. Bukunya tebal sekali tuh, halamannya sebanyak 500 ya. Topik terkait supaya apa? Ya supaya lengkap. Oh, dulu orang-orang belajar kalkulus tuh apa saja sih? Nah, seperti ini. Ya kok bisa ada limit kan? Nah, supaya masing-masing kaya gitu ya untuk pemahamannya, boleh dengan menggunakan buku, disarankan begitu ya. Kok bisa Bu, kan cukup pakai ChatGPT, wong ada ngapain cari buku. Nah, sebagai pembanding ya, kalau perlu jenis-jenis fungsinya kan bisa diberikan oleh buku tersebut ya. Bisa juga nanti kita screenshot, taruh untuk menjadi pembelajaran kita ya. Dimaksud screenshot itu kita copy alurnya ya. Mari kita contoh ya. Jadi di sini ada 24, 25, 26, 27, 28, ada multivariat 28. Nah, di di 26 dan 28 itu cukup banyak. Di 26 dan 28 cukup banyak ya. Sehingga bisa jadi lebih dari satu orang yang nanti akan belajar ya. Jadi ini kita lihat ya. Saya akan memberikan atau lihat dulu mahasiswa berapa banyak. Kalau dari dari daftar di sini saja supaya saya tidak kemana-mana dulu. Pemrograman dari daftar mahasiswa, daftar nilai itu ada berapa? Mahasiswanya ada 11 kalau nggak salah, atau 12. Nah ini ya, ini dari modul berikutnya, ini sudah saya anggap sudah oke semua ya. Jadi artinya ternyata sudah bagus begitu ya dari review kita ya. Nanti saya biasanya kalau nilai semua saya kasih 100 dulu, terus nanti kalau ada error-error ini kurang lengkap nih, kurang bagus, nah itu saya kurangi. Gitu ceritanya ya. Surga dulu gitu. Surga dulu. Nanti kemudian saya lihat, oh ini kok nggak bagus ini, terus turun gitu ya. Itu cara saya menilai mahasiswa. Nah, ini dari modul 1. Ini saya katakan dari modul 1. Nah, ini modul 1 atau bab 1.
Ya, di sini itu saya sebut bab 2. Nah, sekarang nggak di modulnya yang buat mahasiswa, tetapi alurnya sudah saya berikan. Ya, modulnya yang buat mahasiswa. Jadi kegiatannya apa? Membuat modul. Bukannya modul dari saya, tapi membuat modul ya. Modul kegiatan, membuat modul coding untuk kalkulus. Nah, di sini saya urut saja ya. Pembagian tugasnya, isian tugas dulu tapi bukan nilai. Kalau ini tadi nilai, ini urutan tugas. Itu di sini 21, 2.2 dan 2.9 gitu ya. Nah, ini nanti 2 titik. Ini kita tarik ke sini ya. Harusnya berubah. Oh, yang berubah malah di belakang. Oh, yang berubah di belakang ya. Ulang. Jadi 2.2 dulu bukan dan ya. Maunya 2.2 dulu. Oh, terus ini. Oh, kok sama sih kok nggak ningkat ya? Ya wis lah. 2 titik biasanya ningkat, kan nggak perlu. Terus 2 titik apa? 2.4. Nah, nanti kita pandu caranya ngisi. 2.4, 2.5, 2.6 ya. Cara ini ternyata sangat 2.7 membantu juga, di mana sekarang mahasiswa bisa membuat produk karya modulnya sendiri itu ya. Nah, tinggal tata tulisnya kita serahkan. 2.8 ya, ini dengan 2.9 ya. Harusnya ini juga sama. Itu. Terus ini 27 tadi, kalau kita lihat dari materi, sekilas ya, kalau dari saya ingat yang lalu, mau enggak mau kan, ya antara 26 aplikasi integral ada, integral, 26 aplikasi, 28 itu banyak, ya 27 juga banyak, 26 juga banyak, ya. Jadi 26, nah ini kan ada 11 nih, ya 26 juga. Ini 27 juga. Ini juga 27. 22, 23, 24, 25, 26, 27, ini 28. Ya, 2.8. Nah, teman-teman bisa bekerja sama supaya tidak sama. Caranya gimana? Cari buku kalkulus ya. Cari buku kalkulus, Stewart gitu aja ya. Ini subbab yang dikerjakan ya. Ini juga subbabnya, nanti nilainya kalau ini nilai ya. Ini nilai, ini nilai. Nah, nanti ternyata kelihatan lubangnya tuh, kelihatan nggak jadi nggak 100. Ya, ada yang nyerah, udah cuman itu aja yang dikasih ChatGPT. Nah, kalau makin lengkap menjadi versi pembelajaran untuk pihak lain, itu makin bagus. Ya, contoh seperti ini nih ya, saya tanya ChatGPT misalnya tentang kalkulus, urutannya adalah seperti ini ya. Kemudian siapa nih namanya? Yang nomor 2.1 sudah lewat ya. Itu 2.2. Definisi limit numerik visualis visual itu latihan coding mendekati limit fungsi. Padahal teman-teman banyak ya. Padahal kalau ngitung limit fungsi itu babnya panjang ya. Macam-macam. Nah, caranya gimana kira-kira?
biasanya ya, biasanya tuh kalau melihat limit fungsi itu biasanya pakai gambar. Ya. Nah, ini pakai gambar dulu baru kelihatan limit fungsi. Ya toh. Dan itu hanya di bab 1. Ya, tujuan pembelajaran konsep limit secara intuitif. Ya, ada tujuannya intuitif, berarti perlu menggambar dulu ya, baru kemudian menurunkan pengertian definisi limit. Eksperimen limit secara numerik, latihan codingnya seperti apa. Nah, ini nanti teman-teman copy. Ya. Copy bab 2, tujuan, CPMK-nya gitu ya. Sampai materi pokok, itu bab 2. Copy ya di bukunya sendiri. Bukunya sendiri itu di ini di sini misalnya ya, caranya mengembangkan sendiri itu ya yang nantinya menjadi bab 22 gitu ya. Terus berdasarkan buku kah? Ya, tapi dengan pembanding buku atau sementara pakai ChatGPT dulu. Itu ya, di sini beri detail ya, misalnya tentang hal ini secara matematika misalnya. Ya, itu langsung muncul tarangat. Baru matematikanya ya. Yang kan kita pengennya ada matematikanya, ada codingnya. Mari detail OBE and Python. Ya, itu udah. Jadi ngapain kita berlama-lama untuk memprogram cari sendiri, di sini ada ya. Nah, ini definisi limitnya ini ada nih. Wah, nah ini yang repot ya, karena terus nyisipkan codingnya. fx mendekati 1 dari gini, kemudian visualisasinya ada ya. Nah, bagaimana saya meletakkan ini di hasil pembelajaran saya? Ya, di hasil pembelajaran saya atau ya menyusun modulnya. Nah, itulah yang membuat repotnya kita ya. Jadi, Bu, lah ini kan fungsinya nggak cuma ini harusnya. Nah, betul ya. Jadi, teman-teman, ini kan contoh sederhana dari fungsi-fungsi. Kok sin X per X sih? Kok nggak ada fungsi-fungsi yang lain? Ya, tujuan pembelajarannya ini. Ya, berarti kalau mau urut, tadi definisi limit ya. Definisi limitnya ini. Ya, ini bagaimana menjelaskan ya, kalau kalian ini kan kalau orang anak SMA ya mau masuk ke definisi itu nggak enak ya. Anak sekolah masuk tiba-tiba definisi ada apa ya, nggak paham, langsung mental ini. Nah, kalian kan genset biasanya maunya apa namanya, mungkin lebih dari sisi visual apa-apa gitu ya. Jadi harus diberi motivasi dulu gitu ya. Nah, itu berikan motivasi dulu. Motivasi dengan ilustrasi dalam pembelajaran limit di atas, dengan beri motivasi dengan dalam pembelajaran limit di atas dengan menggambar berbagai fungsi ya toh. Nah, ini promnya ya. Kemudian apa? Kemudian jelaskan makna ya, makna limit secara grafik tersebut. Ini kan tadi ada grafik, mana nggak ada grafik? Ilustrasi dalam belajar ini menggambar grafik fungsi, karena ada kata grafik tersebut, grafik yang mana? Grafik fungsi.
Makna limit secara jelaskan makna limit berdasarkan grafik tersebut. Nah, ya jadi ini yang susahnya adalah bagaimana kita punya pengetahuan sebelumnya untuk orang lain bisa paham menjadi alur berpikir yang runtut. Nah, berarti mahasiswa perlu buku. Nah, itu ya, itu maksudnya. Nah, kalau saya kan sudah pernah ngajar, jadi saya nggak buka buku. Yang bagian ini ya, ini kan makanan sehari-hari. Dalam mengajar ini, salah satu adalah definisi formal secara abstrak, epsilon delta. Nah, grafik menjadi alat bantu visual untuk memberikan motivasi. Nah, ya, makna limit. Nah, ini nggak enak juga ya, dia langsung gitu ya. Nah, berarti ini perlu ditambahkan ya. Kok sin X per X sih? Nah, ini supaya mungkin mudah terlihat maknanya. Apa contoh klasik. Nah, untuk itu sambil memahami itu sebetulnya bisa dikerjakan di mana? Di sini. Ya, bisa dikerjakan di sini. Itu uh, apa ini? New folder tugas untuk ya tugas 3 aja ya saya sebutnya 3 tentang membuat modul bab 2. Nah, nanti codingnya misal saya taruh di sini ataupun pembelajarannya di sini ya. Tadi yang di apa namanya? Di apa namanya itu? Ini saya pengen more. Ini kok enggak nampak ininya kolaboratorinya tuh di ketutupan ini. Untung kelihatan sedikit. Nah, permintaan kita tadi sebetulnya bisa ditulis juga di kolab ini matematikanya ya. Jadi misalnya nih, berikan penjelasan tentang limit fungsi lewat gambar atau melalui gambar tadi ya. Ini boleh di copy ya. Nah, ini toh. Kopinya mana? Kopinya ini. Ini bagus sekali pertanyaannya. Dia akan memuji ya. Berikan motivasi dan belajarnya dengan gambar itu. Ini karena pakai AI itu bisa kita lakukan pula dengan cara yang sama ya. Sehingga ekspresi matematikanya pun muncul di situ. Ini contohnya apa? Untuk 2.2. Jadi sebetulnya untuk contoh 2.2 dia harus menulis teks maupun codingnya sehingga bisa tersimpan di sini. Kalau di ChatGPT kadang kita lupa apa kalau ditutup terus ya, tapi kok coding kan tersimpan lebih personalize ya, lebih secara personal di drive kita gitu ya. Kalau di ChatGPT kan ditutup terus kita kadang lupa yang mana. Nah, ini agak lama ternyata ya, berarti harus bertahap saja. Gitu. Berikan motivasi gitu nggak enak, tapi kalau di ChatGPT sudah langsung muncul. Sehingga permintaannya mungkin bisa juga motivasi inilah. Terus cara meletakkan ini gimana sih? Atau kenapa sih kok fungsi dulu gimana sama orang yang nggak suka matematika? Butuh limit. Sehingga saya perlu belajar limit. Kalau langsung diganti sin X per X gitu nggak enak ya. Ya Pak ya.
siapa namanya? Mbak Fetria. Kira-kira kalau ini dikenakan ke anak SMA, kira-kira ya karena ini materi anggaplah kita ke SMA. Kira-kira langsung yang nggak suka matematik suka enggak kira-kira? Mbak Ika Lestari. Nggak ada namanya, nggak ada jawabannya. Mbak Ika Lestari, Ruli baru gabung. Selamat malam. Selamat malam Bu, maaf terlambat tadi habis ambil korban kecelakaan. Oh, ambil apa? Habis ambil laka Bu, ini masih di ambulan. Kecelakaan, siapa yang kecelakaan? Orang Bu, kami dari Oh, tim ambulan begitu. Baru piket tadi soalnya. oh, oh, sambil kerja ya? Iya Bu. Oh iya, aku lupa yang dulu kerja tuh sampai malam ya. Iya Ya, ya, ya. Mbak Ika, gimana? Kira-kira kalau kita mau masuk di 2.2 gitu ya Mbak Ika. Terus tiba-tiba karena kita ingin motivasi, munculnya itu fungsi sin X per X, tiba-tiba gitu. Kira-kira siswa itu langsung seneng nggak ya? Kemungkinan tidak, Bu. Soalnya langsung ke matematika banget gitu. Mungkin Oh, kalau lebih mungkin kira-kira kalau Mbaknya punya ide? mungkin kalau lebih diarahkan ke kehidupan sehari-hari gitu, misalnya penerapannya gitu. Coba ya. Kita kan arahkan motivasi, kan penjelasan motivasi pada hal real sehari-hari yang perlu notasi dan pengetahuan limit gitu. Nah, teman-teman, saya harap seperti itu ya. Kan kita nggak bisa nih ngarang sendiri ya. Kalau bicara kejadian sehari-hari itu dengan memberi contoh nih, dia cari contoh nih, yaitu apa ini? Nah, kecepatan sesaat. Nah, kecepatan sesaat. Kalau kecepatan mobil di jalan, kalau kita jalan catat jarak tempuh mobil setiap menit, kita bisa hitung kecepatan rata-rata. Bagaimana kalau kita ingin tahu kecepatan tepat pada detik ke-10? Secara matematik, ke saat ditulis seperti ini. Nah, ini makna sehari-hari, speedometer, mobil bekerja dengan prinsip limit, yaitu menghitung perubahan posisi dalam selang waktu yang sangat kecil. Masih kurang sehari-hari gitu misalnya. Ya, coba dinarasikan yang lebih ini ya, nih cahaya, cita gitu ya. Sini contohnya banyak. Tapi kemudian diberi notasi matematika. Ya, kecepatan saat, limit. Jadi kesimpulan motivasi ini kesimpulan motivasinya terus kita narasikan lebih apa namanya lebih naratif ya, lebih dari satu paragraf ke satu paragraf. Jadi tuliskan gitu ya, daripada kita ngarangnya misalnya tuliskan kesimpulan motivasi dengan lebih narasi dari satu kalimat ke kalimat yang berkesinambungan. Kesinambungan gitu ya. Misal seperti itu. Nah, ini dasarnya ketika kita tidak langsung bisa kita pakai, tapi dapat pula pendekatan semakin teliti kecepatan mobil. Nah ya, nah ini lebih bisa mengisi. Ingin apa? Bisa mengisi untuk di bab 2.2. Nah, terus baru diisi matematikanya. Apakah
ini ada pembaca sebelum materi limit lebih persuasif membuka rasa ingin tahu mahasiswa, misalnya, oh oke, boleh gitu ya, misalnya. Mungkin kalimat yang selanjutnya lebih mengundang rasa ingin tahu, ini kekontinuan, apa saja gitu ya. Nah inilah yang sebetulnya diperlukan di dalam teman-teman menyampaikan. Nah ini. Oke, contoh lain gitar kita, termometer. Nah, slide visual saya bahkan ada slide-nya, ada kalau perlu ada gambarnya ya di Stewart. Buku Stewart itu modelnya begitu, ya. Nah, kemudian kita masukkan ke sini. Ini adalah ngopo sih ki? Ini adalah isian materi ya. Ya, isi modul ya, misalnya 2.2 motivasi belajar limit dan kekontinuan ya, yang sebenarnya perlu ditambah ya. Ini gini, kita sepakat saja Times Roman 12 justified terus 1,5. Nah ini, pernahkah ketika belajar speedometer gini-gini ya, speedometer mobil ya, kenapa ada teknologi yang berkembang itu salah satunya matematika untuk mendasari perangkat teknologinya, termasuk AI ya, itu matematikanya banyak. Nah ini ya, bagaimana kemudian AI bisa ngomong seperti manusia seperti ini ya. Nah oke, atau bayangkan uang kita tabung, jadi ilustrasi pun boleh dengan dari kita ya, dari AI sendiri, motivasi ya, karena itu di bab 22 tadi ya, ini berarti 22.1 karena di 22 tadi judul tentang limit dan kontinuitas ya. Terus kalau mau kalau lebih kreatif lagi ya, nanti jadinya 2.22 dasar matematika tentang limit. Nah, itu baru kita masuk ke sana. Nah, tapi kalau misalnya ya pengen buat juga misalnya gambar dulu ilustrasi motivasi di atas salah satunya, misalnya begitu, boleh pakai gambar AI ya. Jadi nanti dia akan muncul, ini menjadi agak melebar ya, melebar sampai diharapkan itu bukunya self-explainable. Nah, ilustrasi limit di kehidupan nyata itu dia langsung gambar bunga majemuk ya, ini di sini. Jadi motivasinya terus kita copy aja, copy image, semoga mau ya, atau harus di save ya. Nah ini, tapi dikasih narasi atau diberi nomor gambar ya. Nomor gambarnya itu nanti harus juga menyesuaikan subjudul. Mau nggak dia? Nggak mau ya copy image. Oh, maunya adalah save dulu. Jadi teman-teman mungkin bisa sekian banyak halaman. Nah, kok share sih? Sorry. Apa tadi? Oh ya, save image. Ini gambar GB, misalnya itu 2.1 ya, GB-nya. Nah, seperti ini. Jadi belajar matematika ngodingnya dengan membuat luaran
gitu. Sekarang kita berbasis luaran. Ya, nanti teman-teman belajar kalau sekarang tidak dihitung datang kerja jam from 9 to 5, ada anak-anak kalau istilahnya gitu ya. Tetapi berbasis luaran. Nah, saya juga kuliah berbasis luaran. Ya, berbasis luaran. Artinya mungkin ada yang tidak perlu harus 80% hadir, tetapi luarannya terpenuhi. Ya, terus gimana Bu? Kok bayar? Apa tadi? Gambar? Enggak ada ya? Cancel. Maaf. Tadi sebentar ya. Udah 822 nih. Save image ya kan? Lambatnya. Di download ya toh GB21. Oke. Udah di download GB21 ya. Di sini. Jadi jangan seperti kalau teman-teman di buku itu boleh diikutin saja yang di buku. Nah, untuk proses belajar yang pertama itu kan adalah meniru. Nah, meniru. Ya, di sini picture this device dia berada di download. Kok GB? Kok gambarnya munculnya yang lain? GB. Nah, ini GB21. Nah, ini ilustrasi limit dalam kehidupan nyata. Kalau ya ini adalah nilai pertumbuhan bunga majemuk ya 1 plus 1/n. Nah, dia langsung membuat ekspresi matematik jumlah periode penggandaan per tahun. Nah, ini gambar 2.1 karena muncul di bab 1 ya. Ilustrasi bunga majemuk sebagai contoh tentang limit. Nah, lah apa itu terusan yang dimaksud limit di sini? Nah, narasikan berdasarkan limitnya. Apa itu? Kalau kita lihat, nilai pertumbuhan mendekati atau konvergennya sampai tak hingga banyak dalam tahun ini ya, tahun 25 tahun, 50 tahun, itu mendekati 2,7 pertumbuhannya. Ya, nilai bunga majemuk kontinu. Terus Bu, saya malas sih nulis. Nah, misalnya begitu ya. Jelaskan gambar tersebut gitu. Jelaskan gambar tersebut untuk apa? Menjelaskan perlunya pengetahuan limit. Nah, atau makna limit melalui gambar tersebut. Nah, ini yang bikin lama ya, tidak sekedar ngoding tapi menjelaskan ya. Baik, nah, pertumbuhan bunga majemuk dan limit menunjukkan. Nah, ini kemudian teman-teman menambahkan di situ grafik fungsi mana n makna praktis jika bunga itu. Nah, tapi Kak langsung ada ekspresi matematikanya. Kalau di copy begini ya, kalau di copy begini kan nanti persamaan matematikanya akan rusak ya. Misalnya nih di sini ya, di bagian yang bawah dulu ini kan kita nggak pengen ada ekspresi matematika. Kita hanya menghitung bunga majemuk berdasarkan tanpa konsep limit. Kita hanya menghitung bunga majemuk berdasarkan frekuensi tertentu, setahun, sebulan, sehari. Tapi dengan limit kita dapat memahami modelkan pertumbuhan kontinu di dunia nyata. Limit memberi kita bahasa formal menjelaskan fenomena yang mendekati nilai tertentu. Sangat penting ada sains dan teknologi, ekonomi dan teknologi. Loh, khusus untuk gambar itu saja. Ya toh, untuk gambar tersebut jelaskan. Nah, jadi maksudnya aku pasang gambar nih. Fokus. Nah, makna limit untuk pertumbuhan ini fokus itu saja ya. Nah,
bunga dihitung di gambar memperlihatkan kurva biru dari fungsi ini. Ya toh, awal kurva ini, terus N sama dengan 1, F1, 2 artinya uang 1.000 menjadi 2.000 setelah 1 tahun. Ya. Terus semakin sering atau bunga dihitung, ya ini tanpa lihat gambar ya, tanpa lihat ada ekspresi matematik gitu ya. Maka nilai N sama dengan 12, nilai akhir naik sedikit di atas 2,6. Kalau setiap hari 36 nilai mendekati 2,718. Nah, dari grafik terlihat meskipun N diperbesar, nilai Fn tidak bertambah terus-menerus mendekati garis horizontal merah. Ya, jadi ini yang kita cermati. Kemudian barulah diperlukan notasi makna limit. Ya, ini bisa seperti ini. Makna limit melalui gambar, ya. Makna limit ada kecenderungan pada gambar, ya. Limit diperlukan karena memberikan bahasa matematis. Ya, ini boleh begini dulu, tempelkan kok kalimatnya jadi panjang, ya, tapi matematikanya baru muncul, gitu. Ini bagian yang terakhir, ya. Jadi motivasi itu paling penting, tetapi harus menjawab. Ya, kok tadi kok enggak jawab ya. Nah, nih. Di sini ini motivasinya masih panjang ya toh. Terus ini yang bersifat seperti ChatGPT itu enggak perlu ya, enggak perlu ditampilkan ya ini. Begitu ya, yang bersifat ChatGPT enggak perlu ditampilkan ya. Terus gambar 21 ini ditaruh di tengah. Nah, ini enggak perlu ada kata itu satu. Grafik biru pada gambar 21 gitu menunjukkan ini ya. Limit ada meskipun prosesnya tak terhingga ya toh. Tidak mungkin kita hitung bunga tak terhingga kali dalam setahun, tapi dengan limit kita bisa tahu hasilnya, yaitu nilai E. Nah, limit memformalkan ide mendekati. Nah, ya, itu bisa menjadi bagian dari kenapa perlu ada notasi limit. Nah, oleh karena itu berarti kita akan menggunakan notasi limit ya supaya lebih formal. Jadi kok tadi ini ya, karena matematika itu kan bahasa yang universal untuk secara kuantitatif, sehingga siapapun yang bacanya itu punya pengertian yang sama, harusnya gitu ya. Harusnya. Ya, sekarang bisa ditambahkan dasar matematika tentang limit, yaitu yang tadi yang dibahas tadi. Ya, ini bisa save as, nanti teman yang mengerjakan 2.2 boleh pakai ini. Ya toh, mengenerate sendiri. Kira-kira seperti itu. Ya, bab boleh memberi judul bab 2.2. Nanti yang 2.6 dan silahkan bekerja. Ya, terus supaya wordnya tetap readable, enak, ini di language-nya diganti. Terus matematikanya gimana, Bu? Ya, sebentar ya. Cara matematikanya ya terpaksanya harus mengcopy, gitu. Sekarang, gitu. Sekarang saya daripada scroll tampilkan ya dasar matematika tentang limit di atas. Ya, begitu. Dasar matematika limit bunga majemuk, karena kita tadi apa?
fokus bunga majemuk ya. Jika P ini maka itu ya boleh ya. Jadi dasar matematika limit bunga majemuk, nah ini beberapa kita beri pengantar untuk dapat memahami notasi dasar matematika. Kita mulai dari contoh di atas. Nah, itu ya bisa menambahkan seperti itu. Ini berarti kan ini jaraknya 1,5. Nah, kita janjian ya, kalau ini ada 3, maka headingnya itu 3. Harus ada heading 3. Ya, supaya dirapikan langsung. Ya. Terus ini 12. Dan mau huruf biru gak apa-apa, sepakat sama aja biru. Terus 2.2 ini 2.21 tadi apa 3 time series ini supaya, nah penilaiannya gimana? Penilaian saya semakin lengkap tertib administrasi yang mana Bu? Ya yang cara tata tulisnya. Oh ini 2.2 adalah heading 2. Seragam. Terus ini ya itu bisa dipahami ya. Nah ini lebih banyak matematikanya ya Bu ya gitu ya. Nah itu nanti di sini coding matematikanya sementara boleh ya. Masalah awal ini cuman ngetiknya mungkin masih harus sementara ya. Sementara itu kalau mau itu pakai apa? Ini kan berulang nih ya. Kalau di cut and paste, nah itu perhatikan. Ini juga berulang nih. Nah, ini juga harusnya apa? Italik nih, gitu ya. Ini juga italik. Begitu terus baru ini di copy. Nah ngopinya gimana ya, untuk sementara tidak saya ketik atau tapi saya ginikan dulu. Kok jadi banyak Bu matematikanya, bukan codingnya, padahal fokusnya kan codingnya Bu ya. Misal untuk sementara ini seperti diketik biasa, bukan cut and paste dari gambar, teman-teman tidak boleh itu ya, nanti tidak boleh. Terus baru kemudian teman-teman bisa menjabarkan coding Python-nya ya, coding Python untuk kasus ini misalnya ya. Nah sepakatnya kalau di modul dia nulisnya apa sih, contoh 2.1 gitu ya di modul 11. Jadi contoh 2.1 ya, coding untuk bunga majemuk. Jadi caranya gimana ya? Terus berikan ya ini tadi, berikan coding Python untuk ini, untuk hal tersebut. Nah, termasuk memberikan visualisasi. Gitu ya. Nah, ini terakhir ya, supaya mahasiswa cukup paham bagaimana sih mengeksplor yang dipelajari sendiri ya. Nanti tadi ya, karena teman-teman masih harus belajar dulu mencari, begitu outputnya paling tidak 2 minggu ya. Nanti kalau saya sempat bertemu ya, visualisasi ini langsung visualisasi, tapi codingnya mana sih? Coding Python di atas adalah loh, berikan codingnya, mana codingnya kok nggak ada ya, kok langsung gambar. Untuk berapa membuat grafik, dari grafik apakah Anda saya kode perbandingan dan simbolik ya,
tuliskan kodenya, gitu kan, saya mau kodenya. Itu ya. Nah, yang kemudian kita taruh seperti di modul itu. Kita dengan SIM kita ingin menunjukkan ini dengan numerik itu, you have reached analisis limit. Artinya apa nih? Saya tidak bisa pakai dengan akun ini lagi. Ya, tapi jangan khawatir. Ini tadi, nah ternyata accept and run sudah dibuatkan di sini. Ya, tentang limit, tapi ini bukan yang tentang bunga ya. Nah, tetapi tentang apa namanya, limit yang lebih ke matematis, sin X per X. Ya, habis ke matematik sin X per X. Nah, supaya tidak hilang, makanya saya copy. Kalau hilang gimana, kadang nyari ya. Nah, itu bisa, ini topiknya kan matematik nih, bukan yang tadi bunga majemuk. Berarti dia harus di level yang lebih selanjutnya. Jadi artinya karena berarti ini nanti contoh di 2.2 ya. Misalnya ini. Seperti itu, dan kemudian gambarnya dikopikan ya. Terus ini kan ada bahasa Inggris nih. Ya jangan pakai bahasa Inggris. Ya. Itu berarti limit akses sumbu Y diatur. Sumbu Y diatur. Harusnya pakai bahasa diatur, artinya batasannya begitu ya. Untuk visualisasi diatur tuh disambung ya. Oke, ini contoh begitu. Terus mana hasil luarannya nanti digambarkan. Contoh 21 code Python-nya nanti tinggal dibuatkan ya. Atau kalau misalnya ini tadi mengganggu atau kurang, ya pakai email yang lain untuk menampilkan. Nah, kira-kira begitu. Saya tuliskan di sini ya, hasil pertemuan kita dengan di contoh 22 atau pemrograman coding, contoh 31 dengan file upload, yaitu modul 2 ya, alur modul 2 mana? Oh, enggak ada isinya, malah ada di download ya. Bab 2 modul bab 2. Nah, ya. Terus taruh sini. Oke, itu hasil pertemuan kita. Kemudian ada daftar nilai ini. Itu akan saya tunjukkan di grup. Ini untuk pekerjaan 2 minggu. Banyak banget, Bu. Nah, yang 29 belum ada contoh. Mungkin kalau kita bisa bertemu online minggu depan, ya berarti di hari Rabu lagi. Hari Selasa saya ada kuliah. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat itu ada kuliah sore hari. Sehingga yang Anda ada Rabu itu di minggu September ini, Oktober banyak acara. Ya. Sehingga kita manfaatkan sebaik mungkin pertemuan kita ini ya, sebagai hasil pertemuan. Saya beri catatan ya di sini. Di mana ya? Catatan aja. Catatan kegiatan. Saya biasanya bikin catatan kegiatan.
isinya apa hasilnya ya. Ringkasan ya. Ringkasan ya, catatan kegiatan, karena biasanya pakai logbook. Nah, kalau saya pakai ini supaya bisa ditayangkan ke mahasiswa. Kegiatan kuliah 17 Sep 2025. Yang pertama adalah tadi pembahasan tugas, overview ya. Terus di mana mahasiswa sudah mendapat ya manfaat bercoding dan tidak mengalami kesulitan melakukan coding ya karena ada AI, itu kesimpulannya ya. Yang kedua itu tentang membuat modul bab 2 di mana masing-masing mahasiswa bertugas ya sebagai berikut. Itu ada di sini. Begitu, semoga bisa dipahami dan gunakan petunjuk tadi apa? Gunakan buku sebagai acuan isian. Itu buku kalkulus ya di perpustakaan. Terus apa? Setiap bagian, setiap sub bab berikan motivasi, manfaat belajar atau manfaat perlunya topik tersebut dipelajari, yaitu dengan memberi contoh sehari-hari pada subbab pertama ya. Jadi misal 2.21. Nah ya, contoh itu ada di sini ya. Ini mana tadi? Nah ini contoh modul bab 22. Benar ya? Bab 22 ya. Ya ini nanti saya share semua lah. Karena teman-teman harus mengisi di sini nantinya, tapi juga nanti di Evlen kalau nggak salah, supaya sebagai bukti berinteraksi. Karena Evlennya udah jalan. Ya. Ini saya buat sebagai nanti editor ya. Copy atau nanti berbaginya bukan di sini ya. Kita fokus saja di Evlen supaya nggak banyak. Ini link. Begitu. Semoga tidak ada masalah ya. Terus ini belum saya simpan ya. Ini adalah file. Sambil seperti ini mungkin teman-teman ada pertanyaan sebelum ditutup. Mbak Jantika kira-kira paham ini yang dikehendaki? Ada proses belajar sendiri lebih lanjut. Namanya ngoding kok ya, ngodingnya tapi ada keilmuannya dicari, tambahkan gitu ya. Ya gara-gara ada AI toh. Catatan kegiatan kuliah 17 September ya. Mbak Jantika sudah?
Kira-kira cukup paham? Cukup. Apa Mbak? Nggak dengar saya. Tadi ada terganggu. Ya, paham ya. Nah, oke. Nah, semoga ada pertemuan itu tentang yang 2.9, mungkin bisa Mbak Jantika nyari dulu untuk nanti mungkin di-share ya, karena yang kelihatan dari sini yang punya interest, oh bisa tak ekspor nih, gitu-gitu ya. Itu adalah Mbak Jantika ya. Jadi ini pemrograman, sehingga kalau bisa Mbak Jantika memberi contoh dulu yang 2.9 supaya saya tahu, oh pakai Colab itu ternyata nggak nyandak dengan tugas itu gitu. Butuh yang lain. Nah, Colabnya butuh ditambah kemampuannya, pakai GPU yang ada di situ, ditingkatkan gitu ya. Karena processingnya itu di sini nanti ada ya, di sini ya, tools, bukan tools, runtime, apa ya, mana tuh ya, ada runtime, run before itu ya untuk peningkatan kemampuan perhitungan dari Colab gitu ya. Ya, nanti itu lebih lanjut lagi. Ya, sementara teman-teman boleh menggunakan apa yang diketahui ini, nanti kalau ada peningkatan lebih lanjut, caranya gimana begitu. Nah, itu mungkin di 2.9 kita butuhkan. Baik, saya kira berarti ini enggak ada masalah. Ya, close. Dan tadi di grup ini sudah hasil kegiatan dan tugas. Lebih lanjut, catatan Selasa saya ada tugas auditor ya. Jadi mungkin ketemu Rabu malam minggu depan. Seperti ini ya. Nah, Rabu siang sampai sore saya ini rapat juga. Dengan demikian semoga bisa ditutup. Nah, untuk itu saya perlu komen sedikit